PT Desi Wijaya dengan NIM 877313782. Nah, di sini saya dari UPBJ UT Malang dengan Salpok Jarmunut. Di sini satu S1 PGSD. Nah, saya akan menampilkan video pembelajaran tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ayo Mas Taher. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Doa selesai. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi semuanya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, Bu Guru akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Ayo, siapa hari ini yang tidak masuk sekolah? Yang tidak masuk juga Bu. Ya, siapa? Sama Bagus. Kenapa kok tidak masuk, Anita? Sakit. Sakit. Ya, kita doakan semoga yang sakit cepat diberi kesembuhan dan segera melakukan aktivitas seperti biasanya. Nah, sebelum kita menginjak pelajaran hari ini, di sini Bu Desi akan memberikan pelajaran dengan tema bijak menggunakan air dan listrik untuk menjaga kelestarian lingkungan. Sebelum kita mulai, sekarang Bu Desi bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Apa yang terjadi kalau kita membiarkan air mengalir terus? Ayo, siapa yang bisa? Saya Bu. Ya. Jika dibiarkan mengalir terus, air bersih cepat habis. Cadangan air terus menurun. Ya, jika kita menggunakan air dengan boros, maka air itu akan habis. Nah, kalau seumpama kita habiskan, terus anak turun kita nanti mandi pakai apa? Kalau airnya sekarang habis, terus nanti anak-anak kalian nanti mandinya pakai apa kalau airnya habis? Apa bisa mandi? Nggak bisa. Nggak bisa, makanya kita di sini harus menghemat air agar nanti anak-anak turun kita itu bisa menggunakan air agar airnya tidak habis. Nah, berdasarkan tema kita hari ini tentang bijak menggunakan air dan listrik untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, tujuan kita belajar hari ini apa? Nah, tujuan kita itu agar kita itu paham, pentingnya menghemat air dan listrik untuk menjaga lingkungan. Kalau kita tidak menghemat listrik, nanti biaya listriknya akan boros, terus biayanya akan meningkat. Coba satu hari, satu bulan kita nanti akan membayar listrik 200.000. Banyak apa sedikit? Nah, itu karena apa? Karena boros. Nah, di sini Bu Desi mempunyai gambar tentang perilaku hemat dan boros listrik. Nah, sekarang Desi tempelkan satu-satu ya. Coba kalian teliti dengan seksama apa gambar yang akan ditampilkan, akan ditempelkan di papan tulis.
Nah, sekarang coba kalian amati dari keenam gambar ini. Kalian amati mana yang termasuk hemat listrik, mana yang termasuk boros air, mana yang termasuk hemat air. Nah, sudah? Untuk gambar yang pertama, ini gambar apa anak-anak? Menyiram tanaman. Menyiram tanaman ini termasuk perilaku yang hemat atau boros air? Hemat. Kenapa menyiram tanaman kok hemat air? Karena diperlukan tanaman. Iya, karena tanaman itu memerlukan air untuk hidup. Ini apa betul? Coba kalau tanamannya ini tidak disiram air, bisa tumbuh apa enggak? Enggak. Tanamannya akan Mami. mati, akan kering dan akhirnya sekarang Bu Desi akan bertanya kepada kalian. Apa akibat jika air dan listrik itu digunakan tanpa bijak? Pemborosan air bersih akan cepat habis, terutama saat musim kemarau. Tagihan air meningkat, pemborosan energi dan resiko bahaya dan kerugian. Iya, betul sekali. Jadi kalau kita itu boros air, itu air akan habis. Nah, nanti kalau musim kemarau datang, kita mandinya pakai apa kalau airnya habis? Nggak bisa mandi karena kering, sungainya kering, airnya habis. Nah, kalau kita boros listrik ketika menyalakan kipas angin tidak dimatikan, apa yang terjadi? Tagihan listriknya akan meningkat. Nah, itu salah satu akibat jika kita tidak menggunakan air dan listrik secara hemat. Nah, berdasarkan gambar-gambar di sini di papan tulis serta penjelasan yang saya berikan tadi, kesimpulan yang kita dapatkan yaitu setiap orang itu memiliki tanggung jawab menjaga sumber daya alam agar tidak habis. Jadi kita di sini itu punya tanggung jawab untuk menjaga sumber daya alam agar tidak habis. Coba kalau kita tidak mempunyai tanggung jawab sumber daya alam, menjaga sumber daya alam, air dan listriknya habis apa enggak? Habis. Nah, kalau habis akan susah di kemudian hari, airnya akan berkurang, bahkan akan habis. Listriknya juga akan gimana? Listriknya habis, akan tagihannya akan meningkat, pemborosan listrik. Untuk pembelajaran berikutnya, di sini Bu Desi akan membacakan cerita pendek yang judulnya itu Anak Hemat Energi. Yang menceritakan itu pentingnya mematikan lampu, menutup keran, dan tidak memboroskan listrik. Nah, sekarang kalian dengarkan ya ceritanya. Nah, ini ceritanya judulnya Anak yang Hemat Energi.
Iya, berdasarkan cerita tadi, yang dilakukan tokoh utama yaitu Raka mematikan lampu saat keluar kamar. Nah, jadi lampunya itu mati saat kita keluar. Kalau seumpama Raka keluar tapi lampunya menyala, itu termasuk perilakunya apa? Boros energi, boros listrik. Siapa yang menggunakan orang Raka keluar kamar? Kan lampunya tetap menyala. Nah, itu tidak boleh, tidak baik. Kemudian apa akibatnya kalau kita boros listrik? Ya. GG. Apa akibatnya kalau kita boros listrik? Yang lain ada yang tahu? Ya. Polusi udara dan lingkungan akan meningkat. Iya, benar sekali. Ayo, apa lagi? Saya menggunakan air secukupnya. Iya. Ada yang tahu apa lagi? Bagian listrik akan meningkat. Iya, kalau kita sering menyalakan lampu padahal tidak digunakan, kipas dinyalakan tapi tidak digunakan, tagihan listriknya akan membengkak. Kaget nanti ketika dapat tagihan listrik. Loh, kok listriknya banyak sekali? Buat apa? Ternyata sama Raka buat apa tadi? Dinyalakan ketika dia pergi, ditinggal tapi lampunya sama, kipasnya tetap dinyalakan. Apalagi siapa yang tahu kalau kita boros listrik? Ya. Sumber daya alam yang Iya, kalau kita boros listrik, sumber daya alamnya itu akan habis. Nah, nanti kalau habis, coba bayangkan, nanti adik-adik kita nanti dapat listrik apa enggak? Enggak, karena listriknya sudah habis. Nah, nanti kalau mereka nggak dapat listrik, kasihan apa enggak? Kasihan. Coba bayangkan kalau mereka tidak ada listrik, mau menyalakan kipas ketika udaranya panas, apa bisa? Nggak bisa. Mungkin dia cuma pakai kertas kayak gini. Capek nggak? Capek sekali. Nah, kegiatan selanjutnya, Bu Desi akan membuat kelompok. Kalian di sini kan jumlahnya 8 orang ya. Nah, di sini akan saya buat 4 kelompok. Jadi satu kelompok itu 2 orang, 2 orang, 2 orang. Jadi pas G, satu meja ini satu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, di sini akan saya bagikan lembar kerja atau LKPD. Ini tolong dikerjakan ya. Nanti saya beri waktu 15 menit untuk mengerjakan ini. Nanti kalau yang tidak bisa boleh bertanya. Oke. boros air, boros listrik, hemat air, hemat listrik serta boros listrik. Nah, di sini Bu Desi ada kertas. Nah, sekalian setelah ini kalian bisa menuliskan ajakan, kalimat ajakan di kertas kecil ini tentang kita itu harus hemat air, kita itu harus hemat listrik, jangan gunakan air, contohnya ya, jangan gunakan air berlebihan atau gunakan air secukupnya. Nah, di sini satu kelompok satu. Nah, nanti setelah kalian selesai mengerjakan, nanti perwakilan satu kelompok untuk maju ke depan, menempelkan kertas ini ke papan
papan tulis serta membacakan hasil kerja kalian, ya. Ini warna-warni. Hasil kerja kalian. Oke? Ayo. Nah, di sini kelompok 2 akan membacakan hasil kalimat ajakan yang telah dibuatnya. Ayo dibaca. Matikan lampu jika tidak digunakan. Iya, matikan lampu jika tidak digunakan. Karena kalau kita gunakan, ketika lampunya tidak digunakan tapi kita nyalakan, itu termasuk perilaku yang boros listrik. Nanti tagihan listriknya akan meningkat. Pintar sekali kelompok 1. Ayo ditempelkan di sini. Ayo, siapa lagi yang mau maju? Ya, ayo. Berarti di sini kalian sudah paham bahwa kita itu harus hemat air dan hemat listrik. Kalau kita tidak menghemat air dan listrik, air listriknya akan terjadi pemborosan listrik yang mengakibatkan pembengkakan apa? Tagihan listrik. Airnya akan mulai boros, nanti airnya akan habis. Ketika sungainya kering, nggak bisa mandi. Mandinya pakai apa? Ya nggak mandi, orang airnya nggak ada. Nah, berarti dari pelajaran yang sudah kalian dapatkan dari sini, Bu Desi mau bertanya pada kalian. Apa yang kalian pelajari hari ini? Kita diajari secara bijak dalam menggunakan air dan listrik. Tidak boleh boros air dan listrik. Iya, pintar sekali. Kita diajari untuk bijak dalam menggunakan air dan listrik. Tidak boros menggunakan air dan listrik. Kemudian, Bu Desi
agar air bersih tidak cepat habis. Iya, agar airnya tidak cepat habis. Kalau kita boros menggunakannya sekarang, nanti airnya cepat habis. Adik-adik kalian nanti tidak bisa menggunakan air dan listrik. Kemudian satu lagi, apa yang akan kamu lakukan di rumah setelah belajar hari ini? Menutup keran dengan benar. Iya, pintar sekali. Jadi setelah pelajaran hari ini kalian bisa menutup keran dengan benar. Apalagi Menggunakan air secukupnya. menggunakan air secukupnya. Apalagi ada yang mau tahu? Ada yang tahu? Apa yang akan kamu lakukan ketika setelah kalian belajar hari ini tentang hemat air, hemat listrik? Apa yang akan kalian lakukan? Kalian mungkin akan menutup keran seperti gambar yang di sini, menutup keran ketika tidak digunakan. Ketika kalian bermain HP, itu supaya colokannya itu dicopot ketika baterainya sudah penuh. Nah, kalau baterainya sudah penuh tapi colokannya tetap dinyalakan, tetap dicolokkan, itu termasuk hemat atau boros? Boros. Nanti juga HP-nya bisa rusak kalau keseringan seperti itu. Nah, berarti dari pelajaran kita hari ini itu perilaku hemat energi itu merupakan bentuk rasa syukur dan tanggung jawab terhadap Tuhan dan lingkungan. Karena kita bersyukur kita sudah dikasihkan air. Airnya gratis apa bayar? Gratis. Kita ini dapat air gratis. Coba kalau kita itu bayar. Coba kalau kalian di tempat yang susah air, di gunung misalnya, di pegunungan, airnya di sana itu bayar. Bayar 1 bulan berapa? Biasanya 250.000. Karena kita di sini itu nggak bayar, tinggal memakai. Tapi kita harus bertanggung jawab. Bukti tanggung jawab kita kepada terhadap air itu gimana? Buktinya itu kita bisa menggunakan air secukupnya, tidak terboros-boros, tidak menggunakan air dengan boros, tidak membuang-buang air sembarangan seperti gambar yang di sini dia bermain air. Nah, ini termasuk pemborosan dalam menggunakan air. Nah, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, sekarang Desi mau bertanya kepada kalian. Sebutkan 3 cara menghemat air di rumah. 3 cara menghemat air di rumah apa saja? Ya, apa? Menghemat air, mematikan air ketika tidak digunakan. Apalagi? Menggunakan air secukupnya. Iya, menggunakan air secukupnya. Satu lagi apa? Apa? Kayak ini termasuk apa enggak? Menutup keran dengan benar. Iya, menutup keran setelah digunakan. Terus apa yang terjadi jika listrik itu tidak digunakan secara bijak? Apa? Dapat menyebabkan pemadaman listrik atau pengurangan pasokan listrik. Iya, dapat menyebabkan pemadaman listrik seperti tadi contohnya itu di ceritanya Raka tadi. Raka bisa menghemat listrik karena apa? Karena ketika di rumahnya itu lampunya redup, mau mati karena Raka kebiasaannya itu suka menyalakan lampu ketika tidak digunakan. Akhirnya lampunya redup. Kemudian tadi pembengkakan listrik. Iya, kalau kita menggunakan listrik dengan seenaknya, tidak sewajarnya, tidak hemat, nanti biaya tagihan listriknya akan meningkat. Nggih. Terus bagaimana sikap kamu terhadap teman yang boros energi? Bagaimana ketika ada temanmu yang boros energi, apa yang akan kamu lakukan? Memberi tahunya apa enggak? Ya, kalian akan memberitahunya. Ketika temanmu lupa mematikan lampu di dalam kelas, apa yang akan kamu lakukan? Kamu akan memberitahunya kan? Lampunya dimatikan ketika keluar kelas, kipasnya dimatikan ketika tidak digunakan.
coba sekarang dibuka bukunya masing-masing. Di sini Bu Desi mau memberikan tugas kepada kalian PR di rumah. PR di rumah nanti dikerjakan tidak apa-apa. Dikumpulkan di pertemuan yang akan datang, nggih. Nomor satu. PR-nya diselesaikan, nggih. Pertemuan kita yang berikutnya nanti kalian membacakan hasil PR kalian. Nanti kalian maju satu-satu dibacakan hasil PR kalian. Nah, mungkin bukunya bisa ditutup lagi, dimasukkan ke dalam tas. Nah, mungkin ini pembelajaran kita hari ini yang bertema bijak menggunakan air dan listrik untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, demikian pelajaran hari ini. Semoga kalian bisa menerapkan perilaku hemat air dan tidak boros listrik. Nah, sebelum saya tutup, silakan ketua kelas untuk membaca doa sebelum kita pulang. Doa mulai. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Selamat siang Bu Guru. Selamat siang teman-teman. Selamat siang semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum